Bro, lo sadar nggak sih, banyak cowok tuh salah langkah di awal-awal kenalan sama cewek. Mereka mikir makin jujur, makin terbuka, makin bagus buat bangun koneksi. Makanya mereka mulai nanya-nanya hal yang, ya, sebenarnya sensitif banget. Mantan lo siapa? Dulu pernah disakitin ya? Waktu kecil lo bahagia nggak sih? Atau kapan terakhir kali patah hati? Di awal sih kelihatan tulus, kelihatan pengen tahu. Tapi kenyataannya, pas lo mulai nanya hal-hal kayak gitu, dia juga mulai ngedit. Dia mulai pilih-pilih cerita, mulai filter apa yang mau dia bagi, bukan karena dia manipulatif, tapi karena itu cara manusia buat ngelindungin diri. Akhirnya apa? Versi cerita yang lo dapet itu cuman bagian yang dia pengen lo tahu, bukan keseluruhan kisah hidup dia. Dan kadang versi itu udah dikemas sedemikian rupa biar tetap kelihatan baik-baik aja. Tapi coba bayangin kalau lo bisa tahu masa lalunya tanpa perlu nanya langsung, tanpa perlu interogasi, tanpa bikin dia pasang tameng. Gimana kalau semua petunjuk itu sebenarnya udah ada? Di cara dia ngomong, cara dia diem, cara dia nanggepin pujian, atau reaksi kecil pas lo ngomong sesuatu. Karena faktanya gini bro, orang tuh nggak cuman cerita tentang masa lalu mereka. Mereka hidup bareng masa lalunya. Trauma, luka, kenangan buruk, semua itu masih nempel dan kelihatan, asalkan lo tahu cara ngelihatnya. Dan lo nggak perlu jadi Sherlock Holmes buat itu. Lo cukup jadi cowok yang peka dan mau observasi. Lo bisa tahu apakah dia masih kebayang-bayang sama masa lalu, apakah dia udah sembuh, atau justru dia masih hidup dalam reruntuhan hubungan yang dulu. Nah sekarang, gue bakal kasih tahu lo gimana caranya baca semua tanda-tanda itu, apa maknanya, dan yang paling penting, gimana caranya lo jaga diri lo supaya nggak ikut terseret masuk ke drama yang lo bahkan nggak minta buat jadi bagian dari itu. 1. Perhatiin hubungannya sama perhatian. Salah satu cara paling gampang buat ngintip masa lalu emosional seorang cewek adalah dari cara dia nanggepin perhatian, terutama dari cowok. Gak cuman pas lo muji dia aja, tapi gimana dia bersikap di ruangan ramai, gimana dia main sosial media, gimana dia respon pas jadi pusat perhatian. Apakah dia tetap kalem, chill, santai, atau dia langsung bersinar, kayak baru pertama kali ngerasa dilihat. Perhatiin juga seberapa sering dia bawa-bawa topik soal cowok lain, kayak cowok-cowok di gym ganggu banget, atau DM gue rame banget, atau gue tuh sering banget digodain. Nah, kadang itu bukan soal cerita yang dia omongin, tapi soal kebutuhan yang tersembunyi di balik cerita itu. Bisa jadi, dulu dia pernah ngerasa nggak dianggap, nggak dilihat, bahkan dicuekin. Mungkin dari mantan, atau bahkan dari orang tuanya waktu kecil. Akhirnya dia belajar buat ngukur nilai dirinya dari seberapa banyak orang yang ngelihat dia. Dan yang seremnya, dia sendiri bisa aja nggak sadar. Bukan soal narsis ya, tapi soal butuh validasi. Ada beda besar antara cewek yang suka diperhatiin sama cewek yang butuh banget diperhatiin buat ngerasa dirinya berharga. Yang pertama, oke lah, menyenangkan. Tapi yang kedua, bahaya bro. Karena begitu perhatian lo berhenti, bisa aja dia mulai cari di tempat lain. Bukan karena dia nggak setia, tapi karena dia kecanduan secara emosional. Dan itu beda banget. Jadi bukan soal berapa banyak selfie yang dia posting, tapi kenapa dia posting itu. Apakah dia cari koneksi, atau dia butuh dikagumi biar ngerasa layak? Satu pertanyaan ini aja udah bisa buka banyak cerita masa lalu dia, lebih dari semua yang dia pernah omongin. 2. Cara dia ngomongin cewek lain. Lo juga bisa belajar banyak tentang dia bukan dari cara dia ngomong sama lo, tapi cara dia ngomongin cewek lain. Coba perhatiin saat dia cerita tentang temennya, rekan kerja, bahkan orang asing. Apakah nadanya ramah dan suportif, atau sarkastik, sinis, penuh penghakiman? Kalau setiap cewek yang dia sebut selalu fake, norak, drama, selingkuh, atau nggak bisa dipercaya, itu bukan sekadar kebiasaan ngomong. Itu cermin dari luka dan rasa nggak aman yang belum selesai. Cewek yang sering ngejudge cewek lain karena terlalu genit, bisa jadi pernah diselingkuhin. Cewek yang nyinyir sama keberhasilan orang lain,
Bisa jadi ngerasa dia sendiri selalu ketinggalan. Dan kalau dia bilang, gue tuh nggak cocok sama cewek, hati-hati. Itu bukan mandiri, itu trauma yang disamarin jadi gue independen. Mungkin dulu dia pernah dikhianatin sahabat ceweknya. Atau kompetisi jadi satu-satunya cara dia bertahan. Kalau dia damai sama dirinya, biasanya dia juga damai sama orang lain. Tapi kalau semua cewek lain selalu jadi ancaman, lu patut curiga. Pengalaman apa yang bikin dia ngerasa hidup ini kayak medan perang? Kadang lu nggak perlu nanya, lu cukup dengerin pola omongannya, karena di sanalah luka masa lalu muncul tanpa disadari. 3. Cara dia nanggapi konflik. Kalau lu beneran pengen tahu isi hati seseorang, jangan cuma lihat gimana dia pas lagi happy, tapi perhatiin gimana dia saat keadaan mulai nggak enak. Pas lu bikin kesalahan kecil, pas rencana batal, pas dia ngerasa lu cuek, reaksi dia gimana? Apakah dia langsung diem, nutup diri, atau meledak, nyalahin, bikin lu ngerasa bersalah, atau dia bisa komunikasiin perasaannya dengan tenang, ngerti posisi lu, dan cari solusi bareng? Reaksi-reaksi itu bukan random. Itu semua adalah hasil dari sejarah emosional dia. Cewek yang pernah ditinggal, dicuekin, atau dikhianatin bisa punya dua pola ekstrem. Jadi sangat takut kehilangan, atau jadi sangat defensif. Bisa jadi dia pendam semua karena dulu setiap kali dia ngomong, dia malah dimarahin. Atau sebaliknya, dia belajar buat nyerang duluan sebelum disakitin lagi. Dan kalau lo nemu, dia langsung mikir yang paling buruk setiap kali ada masalah kecil. Bisa jadi, itu bukan karena lo, tapi karena cerita masa lalu yang masih dia bawa-bawa. Bukan tugas lo buat nyembuhin dia. Tapi lo perlu tahu, apakah lo siap jadi bagian dari proses penyembuhan itu, atau malah lo bakal kena imbasnya karena luka lama dia belum sembuh. 4. Gimana cara lo tahu timeline hubungan dia tanpa nanya? Lo nggak perlu nanya, kapan terakhir pacaran? Buat tahu dia baru aja putus atau udah move on. Justru kalau lo nanya langsung, jawabannya kemungkinan besar udah dikemas rapi. Tapi kalau lo dengerin baik-baik, semuanya udah kebongkar lewat omongan dia. Misalnya dia bilang, dulu gue suka banget makan di tempat sushi kecil itu, kita sering kesana. Nah, dengerin kata gue. Bisa jadi itu cerita tentang mantan yang belum dia sebutin. Terus perhatiin juga cara dia ngomongin waktu. Kalau dia bilang, itu 2 tahun lalu sih, berarti dia udah ngasih petunjuk. Tapi kalau dia malah ngindarin waktu atau ngeskip bagian penting, mungkin ada luka yang belum kelar. Kadang kata-kata kayak, setelah semuanya hancur, atau gue harus bangun lagi dari nol, itu lebih dari sekadar cerita. Itu sinyal dia pernah jatuh dan masih dalam masa penyembuhan. Lo cuma perlu jadi cowok yang bisa denger apa yang nggak diomongin, karena kadang justru diamnya yang paling lantang. 5. Bahasa tubuh dan energi dia. Kadang kita terlalu fokus sama kata-kata, padahal tubuh tuh nggak bisa bohong. Bahasa tubuh sering jadi tempat paling jujur buat ngeliat luka masa lalu seseorang. Lo pernah lihat cewek yang kayaknya nggak bisa tenang duduk diam? Selalu gelisah, mainin rambut, gigit bibir, bolak-balik buka HP padahal nggak ada notif. Itu bukan sekadar kebiasaan, bro. Bisa jadi itu kecemasan. Dan kecemasan itu bisa lahir dari pengalaman masa lalu yang bikin dia ngerasa nggak aman. Atau sebaliknya, cewek yang kelihatan dingin, kaku, kayak pasang dinding tinggi banget. Bisa jadi dia pernah terlalu terbuka dan disakiti habis-habisan. Jadi sekarang, dia jaga jarak biar nggak kena lagi. Lu juga bisa lihat dari tatapan mata dia. Orang yang masih ngerasa hancur, biasanya susah banget buat maintain eye contact lama-lama. Karena dia takut ketahuan, takut luka lama kebaca. Bukan berarti semua cewek yang gerakannya kayak gitu punya trauma. Tapi kalau lu jeli, lu bisa bedain antara kebiasaan dan mekanisme pertahanan. Kadang cewek bisa kelihatan kuat banget, tapi dari cara dia duduk, ngeliat lo, dan nahan napas, lo bakal tahu. Dia sebenarnya capek dan pengen banget ngerasa aman. Tapi lagi-lagi, jangan jadi tukang selamatin. Lo cukup sadar,
Apakah lu siap buat ada di dekat seseorang yang mungkin masih belajar buat sembuh? 6. Gimana dia menerima kebaikan? Ini hal yang sering cowok lewatin. Lu udah effort banget ngasih perhatian, kebaikan, hal kecil yang niat. Tapi dia malah ngerasa nggak enak atau bilang lu terlalu baik, bahkan ada yang justru mundur. Kenapa? Karena ada sebagian cewek yang punya sejarah masa lalu di mana kebaikan tuh nggak pernah tulus. Mungkin dia pernah dikasih sesuatu, tapi ternyata ada tuntutannya. Mungkin dia pernah disayang, tapi ternyata itu manipulasi. Akhirnya sekarang, pas lu tulus, dia malah curiga. Dia nunggu kapan lu berubah, kapan lu minta balasan, kapan lu ninggalin dia kayak yang dulu-dulu. Dan yang lebih parah, ada juga yang ngerasa dia nggak layak dapat kebaikan itu. Bukan karena lu salah, tapi karena dulu dia terbiasa dapet yang buruk, sampai-sampai sekarang pas ketemu yang baik, dia bingung cara nerimanya. Dan kadang, reaksi dia bukan terharu, tapi kabur. Kalau lo nemu cewek yang kayak gini, jangan buru-buru mikir lo salah. Bisa jadi itu luka yang belum kelar. Tapi lo juga perlu jujur sama diri sendiri. Apakah lo sabar buat nunggu dia sembuh? Atau lo malah kehabisan tenaga karena terus-terusan dibales dingin? 7. Apakah dia masih ngebayangin masa lalu? Gak semua cewek yang bilang gue udah move on beneran udah move on. Kadang dia ngomongin mantannya bukan dengan benci, tapi masih ada rasa. Atau dia gak pernah nyebut nama mantan, tapi semua cerita tentang cowok masa lalu selalu ada perbandingannya. Lo tuh beda banget, biasanya gue pacaran sama cowok yang hati-hati bro. Itu tandanya dia masih ngebandingin, dia belum lepas. Kalau lo deket sama cewek dan dia masih sering posting lagu-lagu galau di story, repost quotes tentang dikhianatin, atau posting foto-foto healing padahal dia nggak lagi traveling, itu semua sinyal. Bukan berarti dia nggak layak dicintai, tapi lo harus sadar, dia belum sepenuhnya hadir di hubungan baru. Dan hubungan itu nggak bisa dibangun sama satu orang aja. Lo butuh cewek yang udah selesai sama masa lalunya, biar kalian bisa jalan bareng ke depan. Bukan yang masih narik bayangan masa lalu sambil jalan sama lo. 8. Apakah dia tahu siapa diri dia? Ini poin paling penting. Cewek yang udah berdamai sama masa lalunya, biasanya punya ketenangan dalam dirinya. Gak semua harus ceria, tapi ada stabilitas. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu apa yang dia mau, dan dia gak gampang goyah. Cuman karena lo slow reply atau nggak bisa ketemu 2 hari. Cewek yang udah berdamai dengan luka, biasanya nggak nuntut banyak buat diisi. Dia nggak butuh lo jadi penyelamat karena dia udah jadi penyelamat buat dirinya sendiri. Sebaliknya, cewek yang masih berantakan sama masa lalunya, sering banget minta lo buat jadi semuanya buat dia. Dan lo bakal ngerasa kelelahan, karena seakan-akan kebahagiaan dia ada di tangan lo. Lo bukan Tuhan. Lo bukan terapis, lo cuman cowok biasa yang pengen punya hubungan sehat. Dan itu nggak bisa lo dapet kalau lo deketin orang yang belum selesai sama dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya, bukan seberapa cantik dia, seberapa nyambung kita, atau seberapa manis dia ngomong. Tapi, apakah dia udah damai dengan luka lamanya? Apakah gue bisa jadi pasangan atau cuma jadi perban sementara? Nah, bro, kalau lo pengen jadi cowok yang dihargai, lo harus jadi cowok yang peka. Bukan cowok yang pengen tahu segalanya, tapi cowok yang ngerti tanpa harus nanya. Cewek itu bukan buku yang lo paksa buat dibuka halaman belakangnya. Dia akan cerita, pelan-pelan, kalau lo sabar dan lo cukup dewasa buat nanggepin tanpa ngejudge. Dan kalau lo perhatiin tanda-tandanya dengan jeli, dari cara dia nerima pujian, cara dia ngomongin temennya, sampai reaksi dia pas lo buat kesalahan kecil, lo bakal tahu semua yang lo butuhin buat mutusin. Apakah gue mau lanjut atau cukup sampai sini? Ingat, lo bukan penonton di drama hidup dia. Lo boleh milih, mau ikut nulis cerita baru bareng dia, atau biarin dia beresin bab lama itu dulu. Jangan buru-buru ngebet jadi pahlawan. Karena cowok yang keren tuh
Bukan yang ngotot nyelamatin cewek yang tenggelam, tapi yang tahu kapan harus maju dan kapan harus jaga jarak. Lo punya pilihan, jangan lupa itu. Kalau lo suka video kayak gini, langsung aja like, share, dan subscribe channel ini. Karena di sini, kita bukan cuma bahas soal cinta, tapi soal jadi cowok yang punya kendali, bukan cuma perasaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.